selesainya. Artinya karena sendiri siap ya untuk melawan kembali ya? Dibilangin siap ya harus siap gitu, jadi nggak ada option. Kemudian Kak mungkin boleh dijelasin soal tadi berjalannya sidang seperti apa tadi Kak? Sebenarnya apa sih tadi? Tadi itu belum jalan sidang, tapi lebih ke pemeriksaan persiapan. Thank you banget ya. Thank you juga, thank you banget. thank you, bye bye. Tadi itu baru pemeriksaan persiapan. Jadi istilahnya tadi Nirina juga sebenarnya di sini posisinya adalah turut tergugat. Jadi bukannya yang digugat gitu. Jadi sebenarnya punya hak untuk tidak hadir hari ini gitu. Tapi karena Nirina juga mengikuti hukum dan sebagai warga negara yang baik, ya udah ada panggilan dari pengadilan, datang gitu. Buktikan bahwa di sini tidak bersalah, dan justru di sini membuktikan bahwa ada pihak yang benar gitu. So akhirnya tadi datang seperti itu untuk ngecek, ditanyakan ini sidang akan berjalan, apakah akan ikut terlibat menjadi pihak atau tidak gitu. Itu tadi dipertanyakan, akan diwakili oleh lawyer atau tidak gitu. Udah sih itu aja. Cuman memang undangan jam 10, ternyata dari lawyernya mereka aja, dari kuasa hukumnya mereka datangnya 2 jaman kemudian ya gitu. Itu sangat menunjukkan apa ya, istilahnya tidak menghormati waktu orang-orang aja ya. Karena kan yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina, ada dari Bank BCA, ada dari BRI, ada juga dari orang BPN gitu loh, DKI Jakarta. Jadi ayolah gitu, kalau mau jam 10 ya jam 10 dong. Terus tadi di dalam sampai ngomong lagi gitu, iya karena ada rekan-rekan media tuh tadi, teman-temannya Mbak Nirina tuh kita jadi kesusahan. Apa urusannya? Kenapa jadi bawa-bawa rekan-rekan wartawan? Orang kita ngalangin jalannya dia juga enggak gitu kan. Kecuali di jalan tadi kita bikin dia macet gitu ya, kan salah ya. Mana sih pengacara kok ngomongnya ngaco. Udah sih itu aja. Di dalam ngasih tahu hak-hak dan kewajiban Nirina aja. Itu aja sih gitu. Tadi pas lagi keluar tiba-tiba kita lagi wawancara kayak gini, nggak tahu ya. Tadi sih waktu di dalam karena Nirina sendiri itu aja udah mulai kayak gini loh, nggak bisa dibohongin lah gitu. Kita ketemu sama orang yang mewakili orang yang menzolimi ibu Nirina gitu. Jadi dari tadi tuh di dalam tuh udah kayak berusaha banget nahan hati, nahan ekspresi gitu loh. Dan tuh nggak pengen punya rasa benci karena itu tuh nggak enak rasanya, capek dan apa ya, bikin nggak suka ya, yakin semua orang juga nggak pengen kok punya rasa itu gitu. Makanya dari tadi tuh kayak masih nahan gitu, udah kayak bener-bener nahan ekspresi, nahan hati gitu, sampai akhirnya pas tadi ya mungkin ini ada ininya nggak tadi, ada videonya nggak tadi ya, bisa dilihat seperti apa kuasa hukumnya itu tadi kita di luar, kebayang ya tadi di dalam itu sampai ya kan yang digugat di sini adalah kepala wilayah BPN DKI Jakarta. Sampai yang mewakili aja tadi sampai ngomong, maaf ini debatnya boleh nanti aja nggak, ini kan baru pemeriksaannya tapi udah ada perdebatan gitu. Iya buat apa gitu, karena emang kayak niat banget musik gitu. Ya udah, intinya udah tadi kita persiapan itu aja, dan cuma ditanyain, dikasih tahu hak dan ininya aja, udah sih. Karena sendiri waktu awal mendapat surat ini kaget nggak sih Kak? Maksudnya ini tujuannya apa sih dari si penuntut ini? Gini loh, kagetnya tuh lebih, kalau tujuannya udah jelas lah, mereka pengen ngusik ketenangan keluarga kami aja gitu loh. Tapi yang kaget bukannya itu, yang kaget adalah wow, berani sekali ya, kepolisian aja digugat sama dia di Jakarta Selatan. Kemudian di Pulau Gadung ini BPN yang digugat sama dia. Disinilah makanya akan bersama-sama BPN, mensupport BPN untuk bilang gitu loh, ayo ini yang berarti dia
apa nih, mafia tanah yang sangat berani. Nah yang seperti ini nih harus diselesaikan semua, seantek-anteknya, seakar-akarnya, semuanya harus diberesin gitu, karena berani sekali ya. Itu aja sih yang bikin kaget tuh. Kalau ke kami ya udah wajar lah, karena pasti mereka ingin memiliki apa yang tadinya dia pikir bisa dimiliki, kan nggak dapet tuh pasti kan ada kesel lah buat mereka, dan caranya adalah yang mengusik gitu loh. Tapi kalau sampai kepolisian sama BPN sampai digugat sama mereka, wah gila sih, wow gitu. Makanya Nap bersama-sama BPN mau menyelesaikan ini semua, menghadapi ini semua sampai selesainya. Artinya karena sendiri siap ya untuk melawan kembali ya? Dibilangin siap ya, harus siap gitu. Jadi nggak ada option siap atau enggak, ini siap, harus siap gitu loh. Oke. Kak, mungkin dari apa yang dilakukan ini, tindakan yang dilakukan ini untuk menggugat kembali Kana ini, mungkin ada tendensi khusus atau punya permasalahan pribadi nggak sih dia sama, dan Kana mungkin pernah menanyakan langsung nggak ke orang ini? Belum. Nana semenjak dia di penjara tuh belum pernah menemui dia gitu. Karena ya jujur mungkin belum siap hati ya gitu loh, karena pengennya tuh menjadi orang yang tidak memiliki amarah dan kebencian. Itu butuh apa ya, butuh ketenangan hati yang luar biasa ya. Dan akui mungkin masih manusia yang lemah ya, masih emosional, masih punya rasa lah yang benci gitu. Tapi masih sekarang sampai, tapi lucunya gini, baru aja kurang lebih 2 mingguan ya suamiku ya, 2 minggu 3 minggu ini ya, kita baru ngebahas gitu, apa baiknya kita kunjungin aja ya dia gitu ke lapas gitu. Lebih kepada penasaran, kenapa sih, ada apa sih, di mana sih yang kita tuh menyakiti kamu kah, yang bikin kamu jadi sebegini bencinya mungkin, atau sebegini punya masalah dengan kami tuh apa sih gitu loh. Karena seinget keluarga kami, khususnya mama kami tuh nggak ada pernah melakukan sesuatu selain mensejahterakan keluarganya dia kok gitu loh. Makanya jadi kayak apa ya, ini tuh apa gitu. Dan juga mungkin tadinya berpikir ya udahlah ini mumpung lagi bulan suci Ramadan gitu, dan juga sekalian juga pengen suciin hati gitu, pengen banget bertemu dengan, mengatakan, pengen banget bisa mengatakan gue sudah memaafkan lu gitu loh, gue sudah mengikhlaskan lo menzolimi nyokap gue gitu loh. Pengen banget ngomong kayak gitu, masih ada di hati, walaupun lagi perang batin ya gitu loh, tapi masih ada kepikiran sih. Tapi terus kemudian ada surat ini datang, terus kayak ayah kan buyar lagi, baru ada niatan mau nggak memiliki rasa emosi yang nggak kita kuasain ini, yang di luar bendungan kita ini. Jadi aduh bahasa gue juga udah hancur banget deh pokoknya, ini udah campur aduk semuanya. Tapi luar biasanya Kana sendiri sama keluarga tuh masih ada rasa untuk ya kita masih menjenguk dia, dan nggak ada rasa benci ya sebenarnya ya. Aku tuh pengen banget ya kan, kalau masalah hukum itu kan di luar kuasa kami ya, tapi kan itu namanya kita negara berhukum. Kalau misalnya ada yang salah ya ada hukumannya, ya itu kan udah hukum yang dijalankan. Kalau dari kami pribadi kan ya, dengan kami kemarin sudah terselesaikannya tuh ibaratnya tuh pengen banget loh sebenarnya ngomong ke dia gitu, pengen banget bisa ngomong, bisa ya. Sejauh ini nggak tahu nih, Mas, campur aduk apalagi dengan kejadian hari ini. Tapi pengen banget gitu bisa ngomong, gue udah ikhlasin lo, gue udah maafin lo. Pengen banget. Apalagi nggak pengen lah jadi manusia yang punya marah tuh kayak capek gitu loh. Cepet tua, gue nggak mau cepet tua juga gitu kan. Ya gitulah. Apakah dia berbuat ini karena memang untuk menghidupi keluarganya juga kah? Dari si ya, Riri ini? Kalau ngidupin keluarganya kan udah bilang, nggak pernah menggugat dia. Sekarang gini, secara harta kita tahu kok ada aliran dananya. Tapi terus dia menyekolahkan adiknya sampai Malaysia pun, kami juga udah kayak udahlah biarkan saja. Siapa tahu itu bisa memperbaiki keturunannya dia. Kita ikhlasin, kita biarin gitu loh.
Tapi sampai di akhirnya digugat-gugat terus tuh kayak apa sih, minta untuk aliran dananya kita sebutin, bisnisnya dia kita berhentiin, maunya apa sih gitu loh. Karena semakin kamu gugat terus ya mungkin bisa jadi kami juga kan terusik, kami manusia biasa loh, kami punya perasaan, kami punya emosi gitu. Sejauh ini sih nggak kepikiran ya, karena menurut Nah itu adalah udah itu tanggung jawab lo di akhirat nanti. Kalau lo menikmati uang yang tidak sepantasnya lo nikmati, udah itu aja gitu. Tapi kalau diusik kayak gini terus, maunya apa gitu. Harapan dari Kana sendiri ketika bertemu dengan dia, jawaban dari dia apa sih Kak untuk Gak masalah tahu, ini? gak tahu. Harapannya cuma satu, Nah bisa menguatkan hati, menenangkan pikiran untuk ketemu sama dia, berhadapan langsung. Pengen banget. Itu nggak muluk-muluk deh, itu aja dulu. Dan bisa menghilangkan rasa sakit hati Nah ini, benci, amarah, itu aja. Mungkin ini sebagai ujian Kana sendiri di bulan Ramadan kan? Iya, mau Bisa dibilang dibilangin seperti itu ya, Kak, ujian. ya? Cuman Nah percaya, semua itu terjadi atas kehendak Yes. Allah. Jadi kalau misalnya ini bentuk ujian buat Nah menguatkan hati dan menenangkan pikiran, Nah ambil. Kalau jalannya mesti seperti ini, Nah ambil, Nah hadapin. Cuman yang Nah minta itu Tuhan kasih Nah ketenangan hati, dah itu aja. Ketenangan hati dan pikiran Dan untuk kekuatan mental gitu. untuk hadapin ini ya Kak. Tapi Nah yakin kok, maksudnya Allah pasti ngasih cobaan kepada umatnya juga dengan kemampuannya masing-masing. Berarti terima kasih Tuhan menganggap Nah bisa ngadepin ini semua. Oke. Nah Kak, mungkin yang terakhir, nah setelah ini sidangnya lanjutannya nanti kapan sih Kak? Belum Iya, tahu ya nggak itu. tahu lagi, nggak tahu. Agendanya Tapi belum sih- dikasih tahu tadi ya. Tapi Nah yakin lah kan, maksudnya sekarang juga udah masuk, makanya ini Nah kaget, ya Allah Tuhan, orang lagi bulan puasa ada-adanya lagi bikin gini kan. Tapi tadi sih dengar dari majelis hakimnya sih bilangnya kemungkinan kalaupun ada ya setelah bulan puasa, setelah lebaran. Setelah lebaran nanti kita update lagi ya, temenin lagi ya. Siap. Semuanya ya. Pasti. Dan rakyat Indonesia, ayo kita kawal terus kasus mafia tanah ini. Thank Sip. you ya. Karena makasih banyak Thank you, Kak. thank you. Tuhan memberkati Kak. Kemudian